terima kasih kami sampaikan dan seluruh peserta bisa kembali dalam posisi rileks untuk mengikuti diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya yang akan melakukan refleksi atau menyampaikan materi terlebih dahulu adalah Pendeta Ari Mustiorini, mewakili Forum Masyarakat Pecinta Keberagaman Gresik. Dalam hal ini akan kami berikan waktu langsung kepada Ibu Pendeta Ari. Ibu Pendeta, kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih kalau pada siang hari ini teman-teman sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kita jagongan begitu ya tentang kehidupan, pola pikir, ajaran-ajaran Gus Dur yang bersama-sama kita hidupi supaya NKRI ini tetap lestari dan kemanusiaan yang ada di bumi ini tetap bisa ditegakkan. Sesuatu yang menarik, meskipun saya seorang Kristen dan saya adalah pendeta, tetapi ajaran Gus Dur itu adalah sesuatu yang sangat baik, yang bisa sangat saya terima, dan Gus Dur itu merupakan sahabat bagi GKJW begitu ya. Ketika Ketua Sinode kami yang lalu Bapak Wismo itu masih sugeng, beliau itu adalah sahabat akrabnya Gus Dur. Jadi GKJW dan Gus Dur itu adalah sesuatu yang sangat dekat, dan terlebih lagi konteks hidup kita ini sama-sama ada di Jawa Timur, sehingga sosok Gus Dur itu sesuatu yang lekat sekali dengan GKJW. Nah, teman-teman sekalian, sesuatu yang menarik bagi saya tentang Gus Dur itu adalah begini. Gus Dur dalam pandangan kami itu beliau ini kalau dalam tahap perkembangan iman begitu, beliau sudah mencapai tingkatan tahap perkembangan yang universal. Jadi James Fowler itu kan dia mengungkapkan adanya tahap-tahap perkembangan iman. Bagaimana seseorang itu tahap perkembangan imannya dari usia 0 sampai dengan dewasa. Nah, dalam tingkatan dewasa itu saja masih ada tahapan yang bermacam-macam. Nah, Gus Dur ini sudah berada di puncaknya. Puncak di mana yang disebut sebagai universal. Beliau ini memiliki iman yang pendekatan cara pandang dia tentang Tuhan dan manusia itu tidak lagi dikotak-kotakkan. Tetapi bahwa cara Gus Dur memahami Tuhan itu tidak hanya dikotak-kotakkan dalam bentuk ibadah, tidak dikotak-kotakkan dalam bentuk agama begitu. Tetapi Gus Dur menjumpai Tuhan itu beyond, melebihi kita mungkin ya, dan harapannya kita sekalian bisa sama lah mengikuti dan selevel dengan Gus Dur dalam cara pandang beriman kita. Cara kita melihat Tuhan dan juga melihat manusia. Ketika agama itu dikotak-kotakkan dalam, ketika Tuhan itu dikotak-kotakkan dalam agama, dalam ibadah-ibadah, maka Tuhan itu menjadi lebih sempit. Kekuasaan Tuhan itu menjadi tidak lagi sebagai maha besar begitu. Itulah yang sedang ingin diungkapkan Gus Dur, sehingga Gus Dur itu mengatakan ya Tuhan tuh nggak perlu dibela, Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, dia maha kuasa. Tuhan itu harus didekati dalam pendekatan yang universal, dalam sudut pandang kita sebagai sesama manusia yang setara, sesama ciptaan Tuhan. Nah, itu melahirkan pikiran yang luar biasa yang kita kenal sebagai 9 ajaran Gus Dur itu. Salah satunya diantaranya ada kemanusiaan, ada kesetaraan, yang itu memang lahir dari sudut pandangnya tentang Tuhan yang memang sudah pada tahap universal. Tahap yang tidak lagi bingung tentang agama, tidak lagi bingung tentang mendekati Tuhan dengan cara-cara beribadah. Tetapi cara Gus Dur mengenal Tuhan itu beyond, melampaui segala sesuatu. Nah, teman-teman sekalian, dalam sudut pandang yang seperti ini, kita juga mengenal seorang filsuf, Martin Buber. Martin Buber itu juga dalam relasinya dengan sesama manusia, kan dibagi jadi 2, ada yang I do dan I eat. Saya kira
Gus Dur ini tidak lagi melihat sesama manusia ini sebagai I, it. Dia tidak melihat saya adalah subjek dan orang lain adalah objek. Tetapi Gus Dur sedang melihat saya subjek, orang lain itu juga subjek. Di mata Tuhan, saya berharga. Orang lain itu juga sama berharganya. Dia tidak sedang mengkotak Tuhan itu dalam satu kebenaran yang mutlak, tetapi Tuhan itu didekati dengan cara yang indah oleh Gus Dur. Maka dari itu Gus Dur sering kita lihat ngomong gitu aja kok repot. Sebuah pendekatan yang menurut saya begitulah seharusnya, seringan itulah relasi kita dengan sesama manusia sebagai sesama ciptaan, sebuah relasi yang sangat indah. Sebuah relasi yang memanusiakan manusia yang lain tanpa kehilangan rasa hormat kita kepada Tuhan. Hal-hal yang demikian itu hanya bisa kita capai kalau dalam pikiran kita ini ya kita memang hidup tidak moyo, tidak ngongsro, hidup dalam paham kesederhanaan sebagai salah satu ajaran Gus Dur. Ketika seseorang sederhana, dia akan mengucap syukur dengan segala sesuatu yang dia terima. Dia tidak menginginkan sesuatu yang bukan menjadi bagian, bukan menjadi miliknya. Maka ketika manusia itu berpikiran seuniversal itu, dia tidak akan terikat dengan kebendaan yang sia-sia. Bahkan seseorang itu juga tidak akan terikat pada surga tertentu atau neraka tertentu. Saya yakin Gus Dur tidak mendekati Tuhan karena surga atau neraka, tetapi memang karena cinta. Cinta akan Tuhan yang menciptakan dia. Itu yang membedakan Gus Dur dengan cara beragama yang lainnya. Dan itu sangat menarik buat saya karena cara beragama yang demikian ini membangkitkan persaudaraan, membangkitkan cinta kasih, membangkitkan kemanusiaan, kesetaraan dengan sesama, dan tidak hanya dengan sesama mestinya, tetapi juga dengan seluruh ciptaan. Dan yang menarik lagi dari Gus Dur, karena pemikiran-pemikirannya yang seperti ini, lalu kemudian dia juga sangat menghargai kebudayaan. Dia tidak anti budaya. Bahkan budaya yang di luar dirinya itu diterima dengan baik. Tidak memandang bahwa budayanya sebagai sesuatu yang paling benar, dan penghargaan terhadap budaya yang lain itu kita juga ikut merasakan bagaimana selama beliau menjadi presiden, teman-teman kita dari Tionghoa itu mendapatkan pengakuan. Saya kira nilai-nilai luhur ini kalau terus kita pelihara, kita sebagai orang-orang yang mengagumi cara berpikirnya, yang ingin mengembangkan nilai-nilai luhur ini di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, bernegara, bahkan dalam pribadi, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang menarik dan negara kita ini memang sedang diuji. Diuji apakah sebagai saudara sebangsa ini kita akan menjadi kuat ataukah kita akan mudah terprovokasi oleh orang-orang yang saya kira cara beragama, cara mendekati Tuhan itu masih hanya di level, mungkin masih di level yang konjugatif saja, sebuah level yang memandang orang lain itu sebagai I, it, tidak lagi I do. Tidak memandang manusia itu sebagai sesama ciptaan Tuhan. Yang baru-baru saja terjadi ini adalah luka di daerah Sigi, bagaimana beberapa orang itu mendapatkan kekerasan kemanusiaan karena perbedaan. Ini adalah duka bagi Indonesia sebetulnya. Ini adalah duka bagi kita, khususnya para pemilik masa depan Indonesia. Jadi saya bersyukur kalau di sini banyak kaum yang muda, karena di tangan kita yang muda-muda inilah masa depan Indonesia itu berada. Kita akan hidup bagaimana itu tergantung dengan kita. Ketika relasi kita dengan sesama manusia itu masih I, it, saya subjek dan kamu objek, kita masih dikotak-kotak oleh banyak perbedaan dan kita tidak bisa melihat Tuhan secara universal atas seluruh ciptaan, maka kedamaian itu mustahil terjadi.
Jadi menurut saya itulah yang diharapkan oleh Gus Dur untuk kita pelihara, untuk kita yakini, dan untuk kita lestarikan. Yang dititipkan oleh Gus Dur ini sesuatu yang luar biasa. Apakah kita akan bisa melakukannya? Apakah kita akan bisa menjadikan cita-cita dan nilai-nilai luhur Gus Dur yang luar biasa ini di tengah-tengah bumi Indonesia atau bahkan di tengah-tengah dunia ini? Itu semua ya tergantung dengan kita. Tapi saya bersyukur bahwa di jam-jam yang seharusnya mungkin kita istirahat, ada beberapa anak muda yang luar biasa meluangkan waktunya untuk berpikir tentang Indonesia, mau berpikir tentang masa depan kita. Kita menyuarakan sesuatu. Kalau kita diam, itu artinya mereka yang merasa dirinya benar dengan mengkotak-kotakkan Indonesia ini, dengan mengkotak-kotakkan kemanusiaan ini, tidak dalam relasi yang setara, mereka akan merasa bahwa diri mereka benar. Tetapi saya bersyukur bahwa ada banyak anak muda yang siang ini berkumpul di jam yang mungkin tidak wajar ya untuk kita. Biasanya itu jam-jamnya kan jam sore atau jam pagi, begitu. Ini kan jam siang. Tetapi ini adalah harapan bagi Indonesia bahwa dengan memiliki teman-teman yang semangatnya seperti ini, saya yakin Indonesia akan baik-baik saja. Saya yakin bahwa keberagaman di Indonesia ini akan tetap indah, menjadi taman yang luar biasa seperti yang diharapkan oleh leluhur kita, Gus Dur, dan itu akan menjadi berkat bagi anak cucu kita. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi ini, karena memang apa yang diajarkan oleh Gus Dur ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang kalau dalam ajaran agama kami itu memang bisa sinkron, bisa cocok, dan ini adalah jembatan, ini adalah relasi yang indah yang sedang dipertemukan oleh Gus Dur. Kita mungkin masing-masing punya keyakinan yang berbeda-beda. Kita mungkin punya sudut pandang yang beda tentang cara kita melihat Tuhan. Tetapi bahwa nilai-nilai keindahan yang diberikan Tuhan, yang mengalir dalam diri kita, saya kira adalah sesuatu yang sama. Sesuatu yang indah, sesuatu yang ingin saling mengasihi, saling menghargai, saling menjaga. Dan seperti halnya Sang Pencipta kita yang Maha Kuasa itu, kita ini beragam. Itu menunjukkan dan menggambarkan betapa maha kuasanya Allah kita. Ketika kita ingin mengecilkan Allah kita itu dengan sesuatu yang sangat sederhana, menjadi satu kebenaran yang hakiki, dan tidak ada kebenaran yang lain, menurut saya kita sedang tidak mengatakan bahwa Allah kita itu maha kuasa. Kalau Allah bisa mendekati kita dengan berbagai macam cara, saya juga percaya energi ilahi itu juga akan mengalir pada kita, sehingga kita juga bisa menghargai saudara-saudara kita yang berbeda. Saya kira demikian, Mas. Terima kasih yang bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi kita. Saya kembalikan lagi, monggo. Terima kasih, Pendeta. Menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Ari tadi. Makanya sudah ada hadirin yang menarik, tertarik untuk bertanya ke Pendeta. Apa yang bisa dilakukan para pemuda dengan tanpa mengkotak-kotak selama ini? Apakah ada aktivitas yang nyata dan berdampak pada kondisi toleransi di Indonesia? Mungkin Pendeta Ari punya pengalaman tersendiri terkait. Barangkali aktivitas apa sih yang bisa kami lakukan para pemuda ini supaya sekat-sekat itu tadi bisa terminimalisir atau bahkan hilang? Silakan, Pendeta. Iya. Saya kira kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan, kemudian kegiatan-kegiatan pelestarian kebudayaan, itu bisa kita lakukan bersama-sama. Dengan kita melakukan itu bersama-sama, maka kita sedang mendeklarasikan bahwa Indonesia ini baik-baik saja.
Tetapi ketika kita misalnya dipaksa harus, wah ya, supaya tidak terkotak-kotak itu ya, rumah ibadahnya itu satu untuk semua. Saya kira juga bukan yang seperti itu. Tetapi kita bisa mengambil bagian dalam kegiatan sosial. Kita dulu pernah Formagam itu ada kegiatan tanam 1.000.000 pohon itu ya. Kita sedang menghijaukan pesisir pantai itu, saya kira itu sesuatu kegiatan yang baik. Kemudian kita ada menyanyikan paduan suara pemuda bersama-sama di kantor kabupaten. Kemudian beberapa kali kalau nggak salah pernah dilakukan selain di kantor kabupaten, mungkin ada pernah paduan suara bersama di gereja GPI Rock, di GKJW, kemudian di Pura. Hal-hal yang demikian yang dilakukan oleh para pemuda ini kan seperti mengkampanyekan, kita ini saudara loh, kita ini bisa kok hidup berdampingan dan baik-baik saja. Urusan Tuhan itu urusan kita, tapi urusan menjaga kemanusiaan, keadilan sosial itu adalah urusan bersama. Saya kira kok seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Pendeta. Jadi ternyata banyak aktivitas sosial yang bisa kita manfaatkan untuk istilahnya masuk dan memecah sekat-sekat itu tadi, Bu Pendeta. Oke, saya kira seperti itu ya. Baik, selanjutnya untuk sedikit memberikan wacana kepada teman-teman dan hadirin sekalian yang hadir, ini akan kami tampilkan apa sebenarnya jaringan Gus Durian itu dan apa sebenarnya dipromosikan. Barangkali bisa kita saksikan bersama slide berikut. Jadi sebenarnya ini saya juga ingin menyampaikan sedikit promosi aktivitas dan apa itu jaringan Gus Durian. Jadi sebenarnya jaringan Gus Durian adalah arena sinergi bagi para Gus Durian di ruang kultural dan politik praktis. Ini penekanan kami bahwa ternyata masih ada pihak-pihak tertentu yang membawa nama Gus Dur ini ke dalam ranah politik, sementara Gus Durian ingin menegaskan bahwa gerakan komunitas Gus Durian atau jaringan Gus Durian tidak berada di ranah itu, melainkan gerakan kami ada di ranah kultural. Di dalam jaringan Gus Durian tergabung ada individu, komunitas lokal, komunitas nasional dan daerah juga yang perjuangannya memperjuangkan nilai-nilai yang disebut sebagai 9 nilai utama Gus Dur. Kemudian karena bersifat jaring kerja, tidak diperlukan keanggotaan formal, sehingga secara fleksibel semua anggota atau semua individu dapat tergabung ke dalam komunitas atau jaringan Gus Durian. Di Jawa Timur sendiri terdapat 38 komunitas, teman-teman. Jadi teman-teman yang saat ini atau siang ini hadir dalam kesempatan webinar ini, silakan kalau ingin bergabung bersama kami, komunitas Gus Durian, di masing-masing daerah ada, di Gresik ada di kami dengan penggerak utama Mbak Nur Khosia dan juga Gus Nur. Selanjutnya, misi jaringan Gus Durian adalah nilai pemikiran perjuangan Gus Dur tetap hidup dan mengawal pergerakan bangsa Indonesia melalui sinergi karya para pengikutnya dilandasi 9 nilai utama Gus Dur sebagaimana yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kebebasan, persaudaraan, kesederhanaan, sikap kesatria, dan juga kearifan tradisi. Coba kita ulas satu persatu. Ketauhidan di sini bersumber dari keimanan kepada Allah sebagai yang maha ada, satu-satunya dan hakiki yang maha cinta kasih, yang disebut dengan berbagai nama oleh seluruh umat beragama. Kemudian nilai utama yang berikutnya adalah kemanusiaan, bahwa kemanusiaan bersumber dari pandangan ketauhidan, bahwa manusia dalam hal Tuhan paling mulia yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi, atau dalam kepercayaan Muslim disebut sebagai khalifah fil ardh. Nilai utama selanjutnya adalah keadilan. Keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan juga kepantasan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam realitas kemanusiaan dan karenanya harus diperjuangkan. Nilai utama keempat dari nilai utama 9 nilai utama Gus Dur adalah kesetaraan, yang mana bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan.
kesetaraan meniscayakan adanya perlakuan yang adil, hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marginalisasi dalam masyarakat. Kesetaraan ini pula yang mendorong timbulnya kebijakan-kebijakan Gus Dur, antara lain mengangkat atau menetapkan Hari Raya Imlek sebagai salah satu hari raya ini ditetapkan sebagai hari nasional, menambah dari sekian jumlah hari libur nasional yang berdasarkan kepada keyakinan agama tertentu. Nilai utama yang kelima adalah pembebasan. Pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk belenggu. Kemudian nilai utama yang keenam adalah kesederhanaan, yang mana bersumber dari jalan pikiran substansial, sikap dan perilaku hidup yang wajar dan patut. Kesederhanaan menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni sehingga menjadi jati diri. Yang ketujuh adalah persaudaraan. Persaudaraan bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Sedangkan nilai utama yang kedelapan adalah kesatriaan. Nilai ini bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai yang diyakini dalam mencapai keutuhan tujuan yang ingin diraih. Sementara nilai utama yang kesembilan adalah kearifan tradisi. Nilai ini bersumber dari value-value sosial budaya yang berpijak pada tradisi dan praktis yang terbaik pada kehidupan masyarakat setempat. Kearifan tradisi Indonesia diantaranya berwujud pada dasar negara kita, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945. Tidak kalah pentingnya juga nilai mutu bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa bermacam-macam bangsa kita pun ternyata masih bisa terikat dalam satu ikatan wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah nilai 9 utama Gus Dur yang coba diperjuangkan atau coba digalakkan untuk terus dikelolakan melalui jaringan Gus Durian. Sekali lagi tak bosan-bosan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang pada saat ini, salah satunya adalah Pendeta Ari. Terima kasih Bu Pendeta yang juga turut menyampaikan, menggelorakan lagi apa itu nilai-nilai utama Gus Dur. Sambil saya ingatkan kepada seluruh peserta dan hadirin untuk memberikan atau menyampaikan pertanyaan atau ingin menyampaikan pandangan kepada kami pada siang hari ini. Saya ingin bertanya kepada Ibu Pendeta, ada pengalaman tersendiri atau cerita tersendiri Ibu Pendeta di kalangan umat Nasrani barangkali terkait pengalaman interaksi langsung dengan Gus Dur barangkali? Oke, jadi GKJW itu jadi begini, GKJW itu dekat sekali dengan Gus Dur ya. Jadi kira-kira di tahun 90-an begitulah. Kami itu ada studi intensif Kristen Islam. Jadi ada studi intensif. Jadi kita ini duduk bersama, kami yang Kristen ini ingin mengenal lebih dalam supaya tidak terjadi kesalahpahaman begitu ya. Sebetulnya kesalahpahaman itu kan disebabkan karena kita tidak saling tahu, saling mencurigai karena tidak kenal gitu ya, tidak kenal satu sama lain, terus saling mencurigai sehingga lalu bisa timbul ketegangan kalau kita bertemu. Nah akhirnya dalam kedekatan itu Gus Dur dengan Pak Wismo itu merintis sebuah studi bersama begitulah. Dan lalu GKJW bekerja sama dengan beberapa pondok pesantren, lalu terjadilah studi intensif Islam Kristen. Jadi kami pendeta-pendeta dan juga para aktivis yang beragama Kristen ini, kami tinggal di pondok begitu. Kami belajar, kami menjalin relasi tentang sebetulnya seperti apa sih kehidupan teman-teman Muslim. Nah, begitu kami bertemu, kami dekat, lalu kita saling mengenal, kita saling mengetahui, akhirnya jarak itu kan menjadi lebih sempit. Sehingga dalam relasi yang lebih intensif itulah persaudaraan itu bisa dibangun. Itu adalah sesuatu warisan ya. Warisan Gus Dur di GKJW saya kira. Apa yang Pendeta Ari rasakan ketika tinggal di pesantren waktu itu, Pendeta? Kalau saya apa yang dibagikan? Kalau waktu itu saya tidak ikut sebagai peserta ya, karena waktu itu saya masih mahasiswa. Jadi di tahun-tahun itu saya masih mahasiswa, saya waktu itu menjadi editor.
Jadi saya waktu itu menjadi editor, mengerjakan pekerjaan teman-teman yang ikut studi intensif itu. Mengerjakan pekerjaan para pendeta ya, bukan teman. Yang lebih senior dari saya, karena waktu itu saya masih mahasiswa, jadi saya mengerjakan. Nah, dalam relasi, dalam pekerjaan saya mengedit tulisan-tulisan mereka itu menjadi sebuah buku, itu ternyata memang ada gini ya, ada kebisuan yang bisa disuarakan begitu, ada kesalahpahaman yang lalu bisa dijembatani berkaitan dengan ajaran begitu ya, apa misalnya tentang Tritunggal, misalnya tentang apa begitu, sesuatu yang tidak jelas menjadi jelas, atau mungkin sudut pandang begini, kok medeni tuh ya, kalau kita lihat orang Muslim itu kalau misalnya ada takbir Allahu Akbar gitu kan, kesannya nanti ke arah kekerasan gitu, itu muncul, itu terekam, itu tertulis, dan saya yang mengedit waktu itu, iya ya. Nah itu ternyata terjembatani hal-hal yang bisa memicu pergesekan dan pikiran yang negatif, itu bisa menjadi hilang begitu. Nah itu terus dilakukan sampai bertahun-tahun antara kita dengan teman-teman di pondok pesantren. Teman-teman juga merasakan hidup di pondok, tidur bersama dengan banyak orang, begitu ya, sesuatu yang mungkin jarang untuk kami alami, begitu ya, mandi gantian, makan jadi satu, bersama-sama, begitu, itu diceritakan di tulisan mereka, sesuatu yang oh begini betapa kuatnya relasi mereka begitu, dan itu bisa menjadi contoh bagi gereja bahwa ketika persaudaraan itu sebegitu kuat, kita bisa menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Barangkali ada yang bisa Pendeta Ari rasakan antara ketika Gus Dur masih ada dan sekarang sudah tiada, pergesekan apa yang mungkin hilang? Ya, apakah kesempatan untuk terjun dan mendekati langsung pesantren menjadi sangat terbatas atau seperti apa? Jadi begini, kami sesekali masih ada program. Jadi masih ada program itu. Saya lupa nama pondok pesantren yang di Pasuruan itu apa namanya? Pondok pesantren yang di Pasuruan itu apa, saya lupa. Jadi anak-anak remaja, jadi baru saja kita itu ada camping remaja gitu ya. Nah, camping kan biasanya di tempat camping ini. Tidak, kita live in-nya itu di pondok pesantren itu, saya lupa namanya tuh, beberapa waktu yang lalu itu. Nah, kita masih menjalin relasi, tapi memang sudah tidak seintensif dulu ya. Dulu itu luar biasa memang. Mungkin karena kita merasa ini sudah cair begitu ya. Tetapi di lingkup-lingkup yang jagongan-jagongan seperti ini, terus kemudian kita masuk, teman-teman pendeta dan juga warga GKJW masuk di jaringan Gus Durian di tempatnya masing-masing, kita akrab sekali dengan Gus Aan. Hampir rata-rata semua pendeta itu kenal dengan Gus Aan, pendeta GKJW itu. Mau yang baru, mau yang lama, itu akrab sekali dengan beliau. Jadi itu masih terjalin sih, masih baik untuk hal-hal yang demikian itu. Tapi memang di gereja kami sendiri, studi intensif Islam Kristen itu sekarang tidak lagi studi yang seperti dulu, seperti kayak kuliah gitu ya. Tapi sekarang lebih langsung ke relasi yang lebih cair begitu ya, silaturahmi yang lebih cair. Terus kemudian kita dulu kan forum-forum seperti kita ini, kemudian forum-forum seperti Formagam itu kan belum banyak bermunculan gitu loh. Ya kan, sehingga itu dilakukan dengan studi yang intensif begitu, tahun 90-an itu kan belum banyak. Nah sekarang ini kan sudah bermunculan di Surabaya, ada Rumah Bineka, ada Beda Tapi Mesra, ada Gus Durian, segala macam. Nah itu lebih membuat relasi kita menjadi lebih cair di aras bawah itu, seperti itu. Tapi kalau yang arah nasional begitu, kalau masih ada Gus Dur dulu, kayaknya kita masih toleransi itu masih kuat ya. Tetapi akhir-akhir ini kan ada banyak mungkin kekuatan radikalisme ini, mulai kontrolnya mungkin ada kurang kontrol begitu kan. Nah, saya sih berharap banyak dari kita semua ini, kita yang muda-muda ini,
kita ini yang nantinya bisa menyuarakan supaya kita hidup berdampingan dalam damai gitu. Begitulah kira-kira Mas. Baik, terima kasih. Ini ada masukan dari peserta, Bu Pendeta. Mungkin Pendeta ingat pesantrennya adalah pesantren Sidogiri. Apakah betul, Bu Pendeta? Bukan. Apa sih namanya? Bukan, saya ya? lupa. Bukan. Saya lupa, agak lupa saya. Itu kami yang sering kerjasama itu dengan itu. Saya lupa namanya. Coba saya ingat-ingat dulu ya. Nanti kalau ingat saya sampaikan. Saya masih ingat betul ada satu yang memberikan step akhir kurang lebih berbunyi ada satu masukan dari satu publikasi paper yang menyatakan bahwa kenapa sih kajian mengenai agama, umat beragama masih harus dikaji, sementara itu adalah satu kajian yang sudah lama, yang sudah dikatakan usang. Tapi ada satu pernyataan penguat di situ bahwa meskipun itu memang dikatakan sebagai suatu kajian yang usang, tapi ternyata hubungan umat beragama masih sering terjadi pergesekan-pergesekan. Kalau kita perhatikan di beberapa negara ada begitu banyak isu-isu yang berkaitan dengan konflik-konflik antar umat beragama di tingkat-tingkat akar rumput. Kita perhatikan yang terbaru untuk kasus Khartoum saja menyebabkan antar negara begitu bersitegang. Padahal kalau kita amati baik-baik, sebenarnya konteks pembicaraan Presiden Prancis waktu itu adalah bukan untuk menyudutkan umat Islam, tapi pernyataan tersebut ingin mengkonfirmasi bahwa ayo sebaiknya kita semua beragama itu tidak gampang terprovokasi dengan isu-isu beragama. Bu Pendeta ada pandangan tersendiri terkait isu beragama ini, bahwa ternyata umat atau masyarakat saat ini sedikit banyak itu mudah sekali untuk dipantik dengan isu-isu agama. Barangkali Bu Pendeta punya masukan. Iya. Ya, itu tadi yang saya sampaikan, karena sudut pandang cara kita mendekati Tuhan itu kan masih sebatas surga neraka ya. Karena tingkat pendidikan saya kira ya. Dari kecil kita ini kan terbiasa kita kan, cara pendidikan kita baik kita yang Nasrani, mau apalah. Kan, takut nanti ada hantu, kita selalu di dikotomi itu kan. Demikian juga dengan surga dan neraka, sehingga cara kita mendekati Tuhan itu karena kita takut masuk neraka dan ingin masuk surga. Saya kira itu penyebabnya. Dan itu juga lah yang sering diajarkan, baik dalam dakwah agama kami atau mungkin dalam agama Islam. Saya kurang tahu kalau di agama Islam, tapi konsep surga neraka ini memang menjadi isu yang paling menjanjikan dalam model dakwah kan. Nah, konsep inilah yang membuat kita ini lalu memiliki kebenaran sebagai kebenaran milik saya sendiri. Lalu saya mengatakan sebagai orang lain itu di luar yang benar. Padahal sebetulnya agama itu kan soal relasi pribadi kita dengan Tuhan ya. Saya yakin kalau Tuhan menciptakan alam semesta sebesar ini, nggak mungkin lah surganya kecil gitu kan. Pasti surganya cukup lah untuk nampung kita semua. Dan pasti Tuhan kalau menciptakan kita ya nggak mau lah kita semua masuk neraka. Masa kita diciptakan untuk disia-siakan kan juga tidak. Saya yakin itu. Karena cara beragama kita yang masih sesempit itu, tanpa ada pendidikan disertai dengan pendidikan kasih sayang, ya menurut saya cara beragama kita ya masih akan seperti itu, dan isu agama itu masih akan menjadi dagangan yang laris di Indonesia bagi para penguasa, saya kira. Karena seseorang itu kalau sudah bicara tentang agama, tentang relasinya dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang penting, yang sakral begitu bagi orang Indonesia. Sehingga isu itulah yang sering digoreng oleh para penguasa, ya supaya kita terpecah belah kan. Itu kan memang politik adu domba yang memang dimiliki oleh para pengacau yang ada di para penjajah lah ya, penjajah yang tidak kelihatan. Nah, sebetulnya ada tangan-tangan yang tidak terlihat yang ingin menjajah kembali Indonesia dengan memanfaatkan sebetulnya kesalehan orang Indonesia.
Sebetulnya orang Indonesia itu punya potensi besar saleh. Seandainya salehnya itu dibawa dalam relasi yang lebih private, saya kira Indonesia memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, jadi menurut saya memang ya kita harus beragama dengan cara yang bijak seperti yang Gus Dur ajarkan ya, dengan akal sehat lah cara kita beragama supaya lalu kita melihat Tuhan itu dengan terang benderang. Saya kira kok seperti itu. Jadi sebetulnya karena kita sangat saleh aja, karena kita ini sangat mencintai Tuhan lah begitu. Sayangnya cinta kepada Tuhan ini tidak diseimbangkan dengan cinta kepada sesama. Ini memang PR besar bagi kami para tokoh agama ini ya. Bagaimana mengajarkan cinta akan Tuhan itu menjadi sama besarnya dengan cinta kepada kehidupan yang lainnya. Saya kira gitu. Itulah masalah kita bersama. Terima kasih Bu Pendeta Ari. Menarik untuk yang pondok pesantrennya itu ngalah. Pondok pesantrennya di Probolinggo ya. Oh, Probolinggo. Pasuruan ya. Probolinggo apa Pasuruan ya ngalah itu? Pondok pesantren ngalah. Iya, di ngalah itu yang kita sering. Pasuruan. Iya itu. Kita yang sering berrelasi itu di sana. Menarik sekali tadi pernyataan Bu Pendeta di bagian akhir bahwa inilah tantangan para tokoh agama untuk menggalakkan atau mengenalkan kedamaian di kalangan umat gitu. Itu juga pesan yang disampaikan Bu Pendeta pada saat kegiatan Permagam yang gabung dengan Universitas Komarudin kemarin di Grace Mall. Pesan yang disampaikan salah satunya oleh dari Polres Gresik yang menekankan betul pentingnya tokoh-tokoh agama ini menyebarkan pesan-pesan damai kepada umat masing-masing untuk bisa mendinginkan suasana, tidak mudah terpancing oleh isu-isu agama yang tadi dikatakan oleh Bu Pendeta sebagai isu-isu yang digoreng, sehingga mudah untuk dijual, dijadikan sebagai alat untuk memecah belah kita semua. Mungkin Bu Pendeta ada yang mau diceritakan kegiatan apa saja yang dilakukan Permagam selain diskusi-diskusi serupa tadi? Jadi kan kita juga ada kegiatan untuk memberi apa itu namanya nasi itu nasi apa itu namanya lupa saya itu loh warteg ya warteg. Kemudian kita juga apa itu warteg Bu? Itu yang kita membagi nasi ke pondok asuhan, ke pondok pesantren begitu. Itu sesuatu yang menurut saya baik. Mungkin kalau ada bencana alam kita juga kan urunan bareng karena Permagam itu kita itu nggak ada yang memberi dana ya diri kita sendiri gitu kan, tanpa kesadaran akan ikut ambil bagian dalam kemanusiaan. Saya kira itu mustahil terjadi kan. Kemudian ada banyak hal lainnya. Kemudian tanam sejuta pohon, hal-hal yang demikian itu yang menurut saya sesuatu yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk apa? Ya untuk ngademkan Gresik lah gitu loh, bahwa untuk menjaga bahwa kita ini bisa kok sebetulnya hidup berdampingan tanpa bicara tentang dogma kan gitu. Dogma itu biarlah urusan kita dengan Tuhan, tapi soal memastikan bahwa anak yatim itu bisa mendapatkan makanan, kemudian yang sedang mengalami kesusahan bencana alam itu bisa ditolong, begitu, bahwa bumi ini bisa lestari dengan baik. Ya, itu salah satu cara kita untuk menghayati cara bertuhan kita dalam tindakan nyata. Saya kira kok seperti itu yang disampaikan yang dilakukan oleh Permagam selama ini, dan saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Polres waktu di Grace Mall itu ya. Memang itu tugas kami, itu tugas berat ya, bagaimana kami bisa membentuk cara berpikir, cara beragama jemaat itu dengan cara yang benar begitu loh. Karena dogma itu kan turun-temurun ya, dogma itu kan turun-temurun.
terkadang dogma itu kan berkelindan begitu dengan tradisi, ya, sehingga membongkar dogma yang berkelindan dengan tradisi supaya sesuai dengan ajaran sumber utama itu kan, nah itu kan tugas berat, itu bukan sesuatu yang gampang. Oh biasa ini kok gitu ya. Nah mengubah yang biasa supaya dia sesuai dengan teks itu yang sulit. Kadang konteks itu menjadi lebih benar daripada teks. Nah itu kan bahaya. Kadang konteks itu yang kita pelihara dan kita mengabaikan teks. Nah itu yang kami tidak ingin lakukan. Padahal teksnya itu sebenarnya membawa ke arah perdamaian, tetapi karena konteks sudah terlanjur seperti ini, nah itu tugas berat memang bagi kami, supaya bagaimana kalau kami sedang berkhotbah, lalu kami sedang membuat bahan pembinaan, itu supaya teks yang baik ini menjadi teks yang baik. Nah, Apa temuan pendeta di jemaat yang pendeta temui terkait prasangka atau dogma yang sepertinya perlu dicairkan gitu? Ya, misalnya seperti inilah, bahwa kebenaran yang paling benar itu ya adanya di kita saja, di kekristenan saja, begitu. Bahwa di luar kekristenan itu tidak ada kebenaran, misalnya begitu. Itu sesuatu yang harus saya sampaikan sesuai dengan teksnya, gitu kan? Teks itu mengajarkan barang siapa, seperti yang 10 Yohanes 3:16 itu kan, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tidak bicara tentang bagaimana dia jadi orang Kristen kan? Nah percaya kepadaku, itu kan tidak bicara barang siapa menjadi orang Kristen, kan tidak begitu. Nah itu kan bukan sesuatu yang menjadikan iman menjadikan iman kita itu iman yang universal, itu ya tidak mudah. Itu contoh lah, contoh ekstrim ya. Terima kasih pendeta. Silakan saya ulangi sekali lagi kepada hadirin sekalian yang ada di ruang ini untuk bisa berbagi pendapat atau opini atau pertanyaan terkait dengan diskusi kita terkait dengan topik kita pada sore hari ini, yakni Gus Dur dan toleransi. Sayang sekali Bu Pendeta, saat ini masih kita terbatas dalam ruang virtual seperti ini diskusi kita, karena biasanya Gus Dur yang menyelenggarakan diskusi secara langsung gitu, meskipun tidak dalam peserta yang besar, namun esensi dari diskusi untuk menyampaikan nilai utama Gus Dur yang saya sebutkan tadi itu tersampaikan. Sekali lagi teman-teman silakan. Mbak Hosia bisa mendengarkan suara saya atau bisa bergabung barangkali, silakan. Mbak Hosia bisa bergabung dengan kami. Tampaknya masih belum bisa. Baik. Bu Pendeta, untuk tema-tema kami sebelumnya adalah antara lain terkait Gus Dur dengan pendidikan, Gus Dur dengan kesetaraan gender. Mungkin ada saran bagi Bu Pendeta, apa yang harus kami promosikan lagi ke depan supaya nilai-nilai utama Gus Dur ini bisa tersampaikan tidak hanya ke lingkup di umat Muslim saja, tapi juga di umat antar beragama. Barangkali Bu Pendeta bisa memberikan ruang bagi kami untuk bisa masuk ke teman-teman Nasrani. Oke, saya kira isu tentang anti kekerasan terhadap wanita dan anak-anak itu juga sesuatu yang bagus ya. Jadi gini, pendidikan, saya kira pendidikan dan anti kekerasan itu fondasi. Karena ketika kita itu cerdas ya, ketika kita memastikan bahwa anak-anak dan perempuan itu mendapatkan pendidikan yang memadai, ketika generasi kita itu generasi yang cerdas, maka sebetulnya diskusi-diskusi tentang toleransi begini itu mungkin tidak perlu sampai babak belur begitulah istilahnya ya. Karena
ketika pendidikan itu diberikan secara layak dengan kurikulum yang betul, yang juga cara berpikir Gus Dur ini misalnya bisa menjadi kurikulum, saya kira itu adalah sesuatu yang baik kalau kita bisa mempromosikan nilai-nilai Gus Dur ini menjadi sebuah kurikulum. Seperti kalau kami gitu, kalau buat kurikulum itu ada kurikulum buah-buah roh gitu ya. Jadi ya mirip lah dengan apa yang diajarkan Gus Dur begini, itu bisa menjadi sebuah, bayangkan kalau misalnya 9 ajaran Gus Dur ini menjadi sebuah kurikulum pendidikan, dan mungkin pendidikan nasional begitu ya, saya yakin Indonesia itu akan menjadi negara yang kuat, negara yang luar biasa. Nah kalau sudah di pendidikan, kemudian tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan perempuan, itu juga akan melahirkan anak yang bisa belajar dengan baik, dan para perempuan yang bisa mendampingi keluarga dengan baik. Saya kira kok seperti itu. Jadi isu-isu tentang masalah itu tadi pendidikan dan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan, saya kira itu sesuatu yang penting bagi kita, mestinya bisa jadi kampanye sendiri untuk Gus Durian ini, supaya nilai-nilai Gus Dur itu makin dihayati. Saya kira seperti itu. Saya kira kalau misalnya anak-anak itu dari kecil sudah dididik dengan cara yang benar, isu toleransi itu mereka akan hidup lah dengan apa? Dengan nilai persaudaraan, kemanusiaan, keadilan. Saya kira itu sesuatu yang baik. Okay. Siap. Jadi ternyata memang perlu pembiasaan dari kecil mungkin Bu Pendeta ya. Mungkin barangkali anak-anak kita ada yang masih berusia dini itu dikenalkan untuk ke gereja, bagaimana kondisi gereja, kemudian di pura, kemudian teman-teman asli juga ditunjukkan bagaimana pendidikan di pesantren, gitu kan. Artinya kan saling bertukar informasi, saling bertukar, menunjukkan lokasi ibadah masing-masing. Saya kan juga menjadi pendidikan dan pembelajaran tersendiri untuk generasi muda saat ini, dan sehingga tidak terpancing gitu. Iya, itu di gereja saya itu sudah kami lakukan. Jadi gereja kami itu ada yang namanya sekolah Alkitab liburan. Kalau anak-anak pas libur sekolah itu, kita itu mirip, sebetulnya kami itu nyontoh di pondok pesantren gitulah. Kita mondok istilahnya ya. Pondoknya tapi cuma semalam, nggak sampai yang berbulan-bulan gitu, nggak, cuma semalam. Tapi konsep yang kami pakai konsep belajar di pondok pesantren, turu bareng, malam bareng. Nah kemudian anak-anak kita bawa ke kelenteng, kemudian ke masjid, begitu ya, ke pura. Bahkan kalau GKJW itu sampai itu tadi live in di pondok pesantren kan, remajanya di Ngalah tadi itu. Nah itu supaya begini, supaya anak-anak itu dari kecil sudah terbiasa gitu loh dengan perbedaan, bahwa itu konteks hidup mereka, itu tidak apa-apa gitu, bermain dengan teman yang berbeda itu ya tidak apa-apa gitu. Nah seperti itu sudah kami lakukan di GKJW, itu sudah dilakukan. Terkait isu toleransi dan juga isu untuk mengunjungi lokasi umat beragama lain, ada yang menarik Bu Pendeta dari mahasiswa Komarudin pada tahun 2017 ini menciptakan satu film pendek, kebetulan diikutkan festival dengan isu untuk menciptakan apa istilahnya, saling mengetahui rumah ibadah masing-masing. Jadi mungkin bisa kami bagikan pada kesempatan ini pada hadirin sekalian. Saya bagikan. Oke. Soalnya apa? Pertama, rokok itu bahaya bagi kesehatan kita. Yang kedua, dalam agama Islam, dalam agama kita, rokok itu haram. Soalnya apa? Rokok itu bid'ah. Di zaman Rasulullah rokok itu tidak. Berada dalam keributan karena perbedaan pendapat, saling memaksakan kehendak, sehingga tidak ada satupun gerak dan langkah yang terlaksana. Macam kali ini, justru aku berada di dalam jurang perbedaan itu.
nanti mungkin namanya anakku. Ini Pak. Dan inilah hari kedua mulai. Berharap dapat melupakan keributan yang masih terjadi di antara teman-teman aktivis. Semua masih saja meributkan omong kosong bernama idealisme. Tanpa tahu kita sedang mengarah kemana. Kenalkan, namaku Surya. Dan ini adalah temanku, Anggara. Bersama-sama kami menempuh perjalanan ini untuk menyampaikan amanat dosen kami. Andai saja semua temanku bersikap sebagaimana aku dan Anggara. Orang lain pasti akan berpikir bahwa kami sama dengan segala hal, sehingga pertemanan kami bisa terjaga. Namun, kenyataannya tidak demikian. Terdapat begitu banyak hal yang prinsip antara aku dan Anggara, baik dalam hal kecenderungan, kesukaan, kebiasaan, pendapat, pola pikir, hingga aliran keyakinan dalam beragama. Meski kami sama-sama muslim, namun perbedaan-perbedaan itu tidak menjadikan batu penghalang bagi pertemanan kami. Aku jadi ingat, bukankah dalam jangkauan lebih besar, negeriku Indonesia juga sedemikian banyak keragaman dan perbedaan masyarakatnya. Begitu banyak keragaman dan perbedaan dalam masyarakat Indonesia, dari segi bahasa ibu, budaya lokal, kebiasaan, adat dan budaya, dan juga agama. Apakah keragaman dan perbedaan itu harus dihapuskan dan dijadikan satu? Apakah manusia Indonesia harus menolak takdir bahwa manusia memang dilahirkan dalam berbagai macam keragaman dan perbedaannya? Bukankah Tuhan yang menciptakan fitrah keragaman dan perbedaan itu sendiri? Bagaimana mungkin Indonesia yang berusaha memaksakan agar dunia ini, negeri ini menjadi seragam, bahkan mengatasnamakan Tuhan? Bukankah para pendiri Indonesia sudah merumuskan dengan baik Pancasila, di mana semua berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah? Bukankah Pancasila telah merekatkan kita menjadi suatu bangsa yang besar dan disegani banyak bangsa lainnya? Karena berhasil menjadikan begitu banyak kesukuan menjadi suatu bangsa besar bernama Indonesia. Lantas kemudian haruskah kita perlu meributkan, memaksakan, bahkan saling membunuh sesama manusia, hanya demi agar semua manusia Indonesia menjadi seragam? Dan tentu tujuan ini hanya dapat diperoleh dalam masa damai. Kedamaian inilah yang tentu hal yang patut diperjuangkan oleh setiap bangsa Indonesia dan segala keragaman dan latar belakangnya. Latar belakang bangsa Indonesia yang beragam adalah modal dasar yang kita miliki bersama, bukan untuk sekedar disatukan, namun lebih mahal adalah bersatunya bangsa ini untuk membawa amanah dan cita-cita luhur pendiri bangsa menuju tujuan akhir hingga kita menghadap kehadiratnya. Sebuah tujuan akhir kita semua, apapun latar belakang kita, mengharapkan agar semua berakhir menjadi indah. Oh iya, bagus ya. Ceritanya Iya. sederhana sekali. Iya. Sangat pendek dan kurang mendalam barangkali. Tapi artinya Iya.
misalnya untuk menampilkan tempat-tempat ibadah, kemudian berinteraksi dengan antar umat beragama, tadi saya yakin masih bisa digali, kemudian diambil dari sudut pandang lain. Saya yakin interaksi antar anak muda, antar umat beragama nanti saya yakin bisa terjadi dengan kuat begitu Bu Pendeta. Dengan masuk ke dalam Bu Pendeta tadi bahwa aktivitas sosial, kemudian aktivitas anak muda yang bisa di-joinkan, digabungkan itu bisa jadi modal gitu. Iya, kayak Formaga Muda itu kan kami adanya paduan suara bersama kan. Nah, seperti itu. Tadi itu yang dipakai setting rumah yang terakhir itu rumahnya Yaya Afif ya? Bukan? Di Menganti sana? Bukan. Oh, bukan. Mirip. Tadi mungkin pendeta tadi seperti melihat sekelas gereja. Sebenarnya ternyata setelah saya ulik lagi, mereka ini karena terbatas jaringan untuk bisa masuk ke gereja, begitu Bapak Pendeta. Jadi sebenarnya mereka ingin sekali masuk menampilkan kegiatan ibadah jemaat, kemudian ada pendeta, kemudian ada interaksi dengan pendeta. Kalau nanti ada kesempatan mungkin mereka bisa saya arahkan untuk diajak dengan pendeta dan juga jemaat-jemaat yang muda untuk bisa join untuk mengembangkan cerita lebih jauh sekali. Iya, kalau ada yang seperti itu hubungi saya saja, nggak apa-apa. Iya. Kita terbuka kalau untuk itu. Kegiatan positif. Kami sudah kalau di GKJW itu sudah terbuka lah kalau untuk itu. Kita nggak alergi lah untuk yang iya. Baik, terima kasih. Itu ada komentar Bu. Ternyata pemain filmnya menjadi peserta pada kesempatan hari ini. Oh, gitu. Iya. Mungkin Mas Nasir bisa ikut bicara, Mas Nasir. Mas Nasir. Wah, luar biasa itu filmnya. Bisa menginspirasi anak muda yang lain. Iya, tadi yang bisa masuk memang terbatas izin kalau saya tidak salah waktu itu. Mungkin Mas Nasir bisa cerita terbatas izin sehingga bisa masuknya saja itu ke Pura tadi dan juga Kelenteng. Kelenteng ya, sama Pak Budi. Nampaknya Mas Nasir tidak bisa bergabung, Bu. Baik, tanpa mengurangi esensi diskusi, namun mengingat waktu juga, mungkin Bu Pendeta ada kegiatan lain yang juga harus diikuti. Terima kasih Bu Pendeta Ari bisa join bergabung dengan diskusi kami siang hari ini. Mungkin kapan nanti bisa kita tindak lanjut dengan esensi diskusi kita tadi bahwa ternyata kaum muda masih juga perlu dikenalkan pada kegiatan-kegiatan yang mengenalkan umat beragama lain, cara-cara berbeda dari umat beragama lain dalam rangka mengembangkan kaum muda yang tidak mudah terpantik dengan isu-isu yang digoreng oleh YMF. Iya, betul. Sekali lagi terima kasih Bu Pendeta. Mas Nasir mau join? Terima kasih. Saya akhiri sekian. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melangsungkan diskusi di acara lingkar diskusi jaringan komunitas Gus Durian Gresik. Kita ketemu lagi pada kesempatan diskusi yang lain dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih semua hadirin. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, terima kasih sama-sama. Terima kasih.